Jadi pasal ini memuat dua masalah. Satu, masalah syarat wajibnya sholat. Yang nomor dua, masalah sunnah-sunnah sholat-sholat yang disunnahkan. Sampainya khitabnya Allah. Lu bagaimana sampainya khitabnya Allah? Fala tajibu alaman lam tablughu, maka tidak wajib melakukan sholat bagi orang yang tidak dakwah, ajakan atau khitabnya Allah tidak sampai kepada orang itu. Contohnya, ka'anna sya'afi syahiki jabalin. Ada orang hidupnya itu di daerah yang tidak, nggak tahu apa-apa lah. Ada tamasian zaman sekarang seperti ini, ada memang ya. Jadi gak ro apa ya? Terisolir lah. Iya, terisolir betul ya. Itu tambahan. Jadi intinya kalau dilihat dari sini, syarat wajibnya sholat itu ada, yang 3 ada di takrib, yang 3 ada di sarannya ini. Jadi 6 berarti. Itu. Dan kalau nggak ada kewajiban berarti kan maksudnya loh ya sudah, nggak ada kewajiban ya sudah. Loh kan aku nggak wajib memang. intinya berarti nggak punya dosa. Ya nggak punya dosa, nggak ada wajib. Untuk sholat loh ya, untuk sholat. Untuk yang lain kan mungkin bisa. Loh, karena kan nggak ada penjelasan. Oh iya, iya betul. Tapi ya yang tadi itu, yang Ahmad tadi loh ya, kalau tidak ada kewajiban yang lain kan. Masalahnya kan nggak iso ngenteng not yang pedalaman yang nggak tahu apa-apa itu. Masih. Kan jelas surga ini kan nggak kena kita apa-apa kan. Iya, iya kak. Gini nggak tahu, iya nggak tahu, gini nggak tahu, ya nggak tahu hukum itu. Makanya orang nggak tahu hukum ya sudah nggak apa-apa, nggak tahu ya nggak tahu. Makanya namanya jahil ya, jahil ya. Jahil itu ada jahil ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur yang sudah sering saya katakan itu. Ada jahil yang diudurkan, bodoh tapi disepuro ya. Bodoh nih apa? Ya bodoh siji, tas mlebu Islam. Kapan kalau kesempatan? Akhirnya sembahyang ada pengetan ya. Ya. Gak ngerti ya. Ya gak apa-apa. Bukan berarti bodoh diudurkan itu enak bodoh timbang ngerti. Loh kalau gitu ya. Ada jahil yang di dimakfu, yang diudurkan, ada jahil yang tidak diudurkan. Jadi kalau memang satu yang diudurkan tidak apa-apa, artinya nggak ngerti nggak apa-apa ya. Satu karena memang baru masuk Islam. Yang kedua tadi itu hidupnya memang jauh dari orang yang ngerti, harus di pedalaman tadi ya, dari peradaban tertinggal memang ya, nggak tahu apa-apa. Nggak sholat nggak opo, ya sudah nggak apa-apa. Lu kita bodoh ya, wong udah pedek gini mlebu Islam wis biyen niko, kok sih gak ngerti ya, yo diapa-apakan itu nantinya. Begitu. Seperti itu. Iya, seperti itu. Sudah saya teruskan. Punya utang satu ini ya. Sama tanyakan ke beberapa hadis. Sering saya tanyakan, aku pengen penduk wong iki saya. Oh, budal gitu. Lain apa sih? Saking lek ngomongin kan omongan enak gitu loh saya. Was sholawatu utai piro-piro sholat al masnunatu kang den sunataken iku khamsun 5. Al idani suci sholat riyaya loro ai sholatu idul fitri, dikasih sholat idul fitri wa idul adha lan sholat idul adha. Jadi setelah pembahasan masalah perkara syarat wajibnya sholat ini tadi di depan diterangkan dalam fasal ini 2 keterangan. Fahadzal faslu ma'qudun li syai'aini. Jadi fasal ini memuat 2 masalah. Satu, masalah syarat wajibnya sholat. Yang nomor 2, masalah sunnah-sunnah sholat-sholat yang disunnahkan. Wassolawatul masnunatu khamsun. Sholat-sholat yang disunatkan itu ada 5. 1, sholat 2 hari raya, Idul Adha sama Idul Fitri, atau Idul Fitri sama Idul Adha. Wal kusufani lan sholat grahana loro ai sholatu kusufis syamsi,
tegese ay sholatu kusufi syamsi tegese salat grahana srengenge wa khusufil qamari lan salat grahana rembulan. Jadi yang nomor 2 salat gerhana matahari, gerhana rembulan. Wal istisqa lan salat istisqa ay sholatu tegese salat istisqa. Jadi salat yang selanjutnya yaitu salat istisqa, salat minta hujan. Jadi orang tidak dihujani oleh Allah. Jadi kita kok lama tidak hujan, maka kita disunatkan untuk sholat namanya sholat istisqa. Jadi sholat ida ini sholat gerhana matahari rembulan dan sholat istisqa. Itu yang nomor 3. Di sini ada 5 ya. Termasuk sholat gerhana matahari, gerhana rembulan. Itu juga sholat yang disunnahkan ya. Terus caranya? Kebanyakan orang itu mau sholat nggak tahu caranya. Kayak sholat rioyo, kalau sholat hari raya memang seperti biasa sudah. Memang sering dikajakan. Orang untuk melakukan sholat gerhana ini kadang tidak ikutnya karena gak tahu caranya aku gitu ya. Ya. Padahal kesunatannya itu bukan harus jamaah. Tidak cuma jamaah toh, sendiri juga disunahkan ya. Sholat kusuf itu disunatkan sendiri ya, jamaah ya. Kalau jamaah ya khutbah. Kalau tidak jamaah ya enggak pakai khutbah. Walaupun jamaah enggak ada khutbahnya enggak apa-apa. Ya. Jadi khutbah itu bagian dari kesunahan. Betul, sunnah. Khutbahnya sunnah, sholatnya juga sunnah. Caranya sholat gerhana itu ya sama seperti sholat biasa itu. Cuma niatnya ya nggak sama. Ya apa? Allahu Akbar, aku niat sholat gerhana, itu ya sudah. Gitu. Terus bacaannya ya sudah, baca Fatihah dan seterusnya itu. Sudah itu salam ya sudah, itu namanya sudah sholat gerhana. Sama halnya sholat 2 hari raya itu. Sebetulnya sholat sunat hari raya itu ya seperti sholat qobliyah ba'diyah itu 2 rakaat. Cuman ada tambahan kesunahan. Rakaat pertama sunnah ditambahi takbir 7. Yang kedua 5. Seandainya tidak, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, masuk walaupun nggak, ya nggak boleh kalau rapel. Nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau sudah, ya sudah lewat. Wong itu sunnah. Ya sholat. Seandainya sholat seperti sholat sunat qobliyah ba'diyah, ya sudah nggak apa-apa. Seperti hanya sholat hari raya ini. Sholat seperti hanya sholat gerhana. Itu juga paling sedikit, ya. Seperti sholat qobliyah ba'diyah itu 2 rakaat. Ya. Ada tingkatan-tingkatan. Untuk tengah-tengah, nah, untuk tengah-tengah, ya seperti rukuknya tambahi 2 kali, ya. Tarikh atau sejarah sholat gerhana itu berikut. Boten, kadang-kadang kan di sampai takone. Karena meski lagi. Nggih. Lek sholat sunah napa? Sholat udan itu ya. Nggih sisko. Nggih. Ada maksud hajat memang. Betul. Qobliyah ba'diyah memang muati kewajiban ya. Nggih. Lek gerhana itu apakah memang tarik misalnya bencana kayak nggih. Lek tutuk mawon kula terangkan niki cuma menerangkan gitu loh. Tadi satu persatunya belum terangkan detail ya. Jadi sholat hari raya, sholat gerhana, sholat ini nanti iya nanti diturut-turutan ya. Jadi ada itu. Asal mulanya itu ada itu. Tembel tepake ngaji. Tutup pun di bawah wali sisko nggih. Wasunanu lan pira-pira salat sunat at-tabi'atu kang manut lil faraidi maring pira-pira salat fardu. Jadi yang seterusnya salat sunat setelah salat istisqa yaitu salat sunat yang ikut pada salat fardu, namanya salat rawatib. Salat sunat rawatib. Wa yu'tabaru aidon wa yu'tabaru lan den gawe ibarat ana saking as-sunan at-tabi'atul faraid aidon halemana
bisunnati kelawan sunat ar-rotibati kang rotiba. Jadi sholat sunnah yang nomor 1, 2, 3, 4 yaitu sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyah. Apa itu? Wahia sab'ata asyara rakaatan, yaitu 17 rakaat. Rakaatal fajri, 2 rakaat fajar. Jadi sholat rawatib qobliyah ba'diyah itu ada 17 rakaat. Apa saja itu? 2 rakaat fajar, artinya qobliyah subuh gitu ya. Wa arbaun lan papat qobliyah dzuri ing dalam sadurunge dhuhur, 4 rakaat sebelum dhuhur. Kita biasanya kalau yang melakukan 2 rakaat apa langsung? bisa 2 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa difasol, bisa diwasol ya. Jadi wa yusanid pundi wau se wa arbaun qobliyah dzuri. Walahu jam'ul qabliyah al-mu'akkada wa wira bi ikhramin wahidin wa salamin kadzalika bi tasyahudin au tasyahudaini wal afdalu ayyafsilaha. Sing bagus niku dipisah, boten sekawan langsung, boten dipisah, dua-dua ngoten. Wa arbaun qoblal asri wa rakaatani lan 2 rakaat ba'da ing dalam sausi dhuhur, wa arba'un lan 4 rakaat qoblal asri ing dalam sadurunge asar, wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dal maghrib ing dalam sakwise maghrib, wa salasun lan 3 rakaat ba'dal isya ing dalam sakwise isya. Yutiru witir sapa wong biwahidatin kelawan salah siji minuna saking salasun ba'dal isya. Jadi itu jumlah sholat sunat rawatib yang jumlahnya 17 rakaat tadi itu. Jadi 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum dhuhur, 2 rakaat sesudah dhuhur, 4 rakaat sebelum asar, terus 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat sesudah isya. Pun enten katakan, loh sebelum isya kan ada sholat kok disebutkan di sini, loh kan gitu. Maghrib biasanya ada yang melakukan, ya, nggih. Qobliyah isya kan ada, orang-orang mengerjakan, ya. Oke, betul sunnah nih. Loh, nggih ta. Lagi lah, dan betul tetakan. Boten kula boten ngono niki. Wa yusannu raka'atani qoblal isya. Qoblal isya juga nggih, qoblal isya nggih, qoblal maghrib nggih. Wa yusannu aidan raka'atani khafifatani qoblal maghrib. Termasuk niku. Jadi sunnah-sunnah qobliyah niku termasuk sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat termasuk niku. Cuma enten sing muakkada, enten sing boten muakkad. Jadi sing qobliyah maghrib kali isya niku boten muakkad. Artinya boten muakkad niku napa? Lek sunat muakkad, salat sunat muakkad niku Rasulullah muwadhaba. Sunah kelas 2. Loh, boten sing muakkad niku Rasulullah selalu salat di rumah juga, dalam bepergian juga selalu mengerjakan. Itu sholat sunat namanya muakkad. Yang ghairu muakkad tidak ajak. Ya, kadang dikerjakan, kadang enggak gitu. Ya. Makanya boleh ya Pak ya, suka-suka, suka-suka. Wan nek maghrib kan enten sing salat enten mboten nggih. Tapi pun sampai lek sekirane napa wis ate komat wis salat wis nggih. Rupu Mas. Nggih. Orang ngenteni sampai analing ya non. Tahiyatul masjid itu pahalanya bisa masuk ke itu. Teman datang kok waktunya sholat, ya langsung sholat itu, sholat asar itu ikut.
nanti pahalanya tahiyatul masjid ada di situ. Ada yang mengatakan harus diniati dua-duanya, ada yang mengatakan walaupun nggak diniati sudah masuk. Tata ada, berentek sudah. Tahiyatul masjid itu. Ya. Kok teko rupane kok wis ati kok mati meneng wis. Aja sampean ngene wis menteni ngarep ora aja suwe. Teko maneh ngene maneh gak kok komat-komat. Sing rada ngerti titik lah. Yo kene sing ngene semang dadi sik teko maneh sik. Ya Allah, Cik. Oh, ngeten deh, wadah. Ya enggak boten. Boten. Jadi wasalasun ba'dal isya. Jadi 3 setelah isya. Apa itu? 2 rakaat untuk ba'diyah, yang 1 rakaat witir, akul witri. Wahia wal wahidatu utai kang siji ya siji ku akul witri. Luwih sedidik witir wa aktaru utawi luwih akeh witir iku ikhda asyarata 11 apane rakaate. Jadi 3 rakaat setelah isya tadi itu, yang 2 itu untuk ba'diyah, yang 1 witir, karena witir itu paling sedikit 1 ya. Boleh 3, ganjil pokoknya ya. Paling banyak berapa? 11 ya, 11 rakaat. Ya. 11 atau 3. Iya, iya. Sing pertama niku diniati witir apa ya, Pak? Betul ya. Apa kan wong jangkep. Ya. Begini, ada yang mengatakan kalau diniati witir nggak sah. Bagaimana niat yang benar? Begini. Usolli sunatan rakaataini minal witri. Saya niat sholat 2 rakaat dari witir. Dari witir, 2 rakaat dari witir. Dhisik baru nunggu tak tambahi. Saya ngimbotin ngoten. Afdol ini ku 3 langsung apa 21? 21, nggih. Sing jadi boleh fasol, boleh wasol. Nggih. Pun kalau golek dhisik. Waliman zada ala rakatin al-faslu wal waslu. Ya. Jadi bagi orang yang melakukan witir lebih dari 1, boleh difasol, boleh diwasol. Artinya boleh boleh digandeng, boleh dipisah. Terus 11 enggak mungkin. kan? Digandeng 11. Begini. Apa yang dimaksud pisah dan gandeng itu? Yang dimaksud pisah dan gandeng itu ayyaf sulah rakaatal akhirah amma qablaha. Rakaat terakhir dipisah dari sebelumnya. Jadi yang 1 didewekan. Itu namanya pisah namanya. Kalau digandeng terus kabeh. Itu namanya pisah. Jadi ini total ganjil lah. Iya, pokoknya ganjil gitu. Oleh dipisah yang ganjil terakhir ngoten ya. Pedot ya. Walau sholat asron, sholat 10 rakaat bi ikhramin, dengan 1 takbiratul ihram, wa sholat rakaatal akhirah bi ikhramin, yang terakhir sholat yang 1 sholat takbiratul sendiri, karena dzalika faslan, itu namanya dipisah namanya, walaupun tepung kau ngarep. Wal faslu afdalu minal wasli. Wal faslu, misah, dipisah itu lebih utama, lebih afdal daripada ditepung. Karena kalau ditepung pekerjaannya nggak banyak, kalau dipisah kan banyak pekerjaannya. Ada salamnya lagi, kan gitu. Begitu. Itu witir, ya. Waktunya ini yang nggak boleh salah ini. Waktuhu utai waktune salat witir iku ba'da sholatil isya'i ing dalem sawuse salat isya. Wa tulu'il fajri lan mutune fajar. Waktunya salat witir itu setelah mengerjakan salat isya, bukan setelah isya. Setelah mengerjakan salat isya. Awas jangan salah paham. Bukan setelah isya. Masih wis isya sampai jam 12 sampai durung salat isya.
nggak oleh witir dhisik. Lo gitu. Ya. Sampai keluarnya fajar sotik, sampai subuh. Ya. Falau autaro mongko lamun witir sapa wong qoblal isya ing dalam sadurunge salat isya abdan kelawan sejo au sahwan uta lali lam yu'tadda mongko ora den anggap apa bihi witir. Kalau melakukan salat witir sebelum melakukan salat isya, maka witirnya tidak dianggap, nggak sah berarti. Kulo nate tadi kan diterangkan ba'da sholatil isya. Nggih, matur sin. Lho ya apa lek salat isya di jamak takdim? Dah. Nggih. Kulo nate walaupun salat isyanya di jamak takdim. Pokoknya mari salat isya. Ada yang saya ingat itu, keterangannya ada yang begitu. Ya. Tapi di sini nggak ada. Ya. Saya waktu baca di kitab lain seperti itu, ya. Dia memiliki gini. Wal murad sholatul isya walau majmu'atan ma'al maghribi takdiman. Nah ini. Walaupun sholat isyanya di jamak takdim. Jadi sampean duwe kebiasaan witir, ya. Duwe kebiasaan witir. Siji waktu pergi jamak takdim dengan maghrib. Ya Pak, ya sekalian witir. Wah, belum isya. Makanya tadi itu setelah mengerjakan sholat isya, bukan setelah waktunya isya. Nah, gitu. Warrawatibu utawi pira-pira salat rawatib al muakkadatu kang den sunataken min dzalika saking mengkono-mengkono salat kang manut maring salat fardu kullu sekawani dzalik iku asyra rakaatin 10 pira-pira rakaat. Jadi yang muakkad salat rawatib tadi itu ada 10. Apa saja? Rakaatan qabla subhi, 2 rakaat sebelum fajar. Wa rakaatan qabla duhri, 2 rakaat sebelum dohor. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat sesudah dohor. Wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Itu yang muakkad, yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Qoblal isya, qoblal maghrib itu sunat, cuma boten muakkad. Mohon ngoten keterangane. Kan biasanya orang yang qoblal maghrib itu ada yang mengerjakan, ada yang enggak. Kalau Pak dia nglakoni kabeh, banyak yang mengerjakan. Itu masalahnya di situ. Ada yang sunnah tidak muakkad, ada yang sunat muakkad. Yaitu, ya tetap Rasulullah mengerjakan, tapi tidak seajak yang tadi itu, muakkad tadi itu, ya. Jadi di situ ternyata dari yang 10 itu yang muakkad. Loh, dohor tadi kan 4, yang 2 justru itu yang muakkad, yang 2 tidak. Berarti 4 rakaat itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Digandeng boleh, dipisah boleh. Niatnya ya dia tetap qobliyah. Cuma ada yang kedua-duanya sunnah. Kedua-duanya sunnah. Baik rakaat 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat yang ghairu muakkad, keduanya tetap sunnah. Betul, boleh. Digandeng langsung 4, berarti tasawuf akhir itu cara apa namanya bacaan wajibnya kan nampung syahadat kali sholawat tok gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pun. Nggih, pun. Nggih. At-tahiyatul itu kan sunnah. Loh, mboten. Lho nggih, at-tahiyatul itu namanya tasahud. At-tahiyatul mubarak asyhadu an la ilaha illallah sudah. Itu asyhadu alla itu syahadat. Terus baca sholawat itu termasuk rukun juga, termasuk rukun qauli. Apa? Baca sholawat di tahiyat akhir salat kepada Nabi. Jadi tasawuf akhir itu tidak syahadatnya itu, gitu. Bukan hanya kalimat 2 syahadat tadi. Bukan, dan sampai Allahumma sholli at-tahiyatul sampai asyhadu alla ilaha illallah itu nama tasahud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
itu namanya sholawat. Loh, sholawat itu ya termasuk rukun qauli di dalam sholat. Nah, gitu. Wasalasu nawafil. Wallahu alam, sampun katen cekap